Penggunaan Learning Management System atau yang disebut LMS di sekolah dan universitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya, wujud nyata dari transformasi tersebut adalah penerapan Learning Management System atau yang disebut LMS. LMS merupakan platform digital yang digunakan untuk mengelola seluruh pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, penguasaan, diskusi, hingga penilaian hasil belajar. Melalui sistem ini, kegiatan belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi guru maupun peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Di lingkungan sekolah, LMS membantu guru mengatur kegiatan belajar mengajar secara lebih efisien dan terstruktur. Guru dapat mengunggah materi pelajaran, membuat kuis atau tugas secara daring, serta memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Bagi siswa, LMS menjadi sarana untuk belajar secara mandiri, mengulang materi, dan berinteraksi dengan guru maupun teman sekelas. Platform seperti Google Classroom, Edmodo, dan Moodle banyak digunakan di sekolah karena mudah diakses dan ramah pengguna. Penggunaan LMS di sekolah juga mendukung penerapan pembelajaran yang berbasis teknologi, serta membentuk budaya belajar yang lebih mandiri dan kolaboratif. Sementara itu, di universitas, LMS menjadi bagian penting dari sistem pendidikan tinggi yang modern. Melalui LMS, dosen dapat mengelola kelas virtual, menyampaikan materi dalam berbagai format digital seperti video, audio, atau presentasi, serta mengadakan forum diskusi dan evaluasi secara daring. Beberapa universitas menggunakan platform seperti Spada Indonesia, Moodle, Canvas, dan Blackboard untuk menunjang kegiatan akademik. Dengan adanya LMS, proses pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel dan transparan, serta memudahkan mahasiswa untuk mengakses bahan ajar dan tugas secara real-time. Selanjutnya, pemanfaatan media digital, video simulasi, gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan interaktif. Media digital mencakup berbagai bentuk seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, hingga gamifikasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media digital tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dalam konteks pendidikan modern, media digital berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar, sebab peserta didik lebih tertarik dan terlibat aktif ketika proses belajar disajikan secara visual, interaktif, dan kontekstual. Salah satu bentuk pemanfaatan media digital yang paling banyak digunakan adalah video pembelajaran. Melalui video, guru dapat menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik, mudah dipahami, dan realistis. Video mampu menggabungkan elemen gambar, suara, teks, dan animasi sehingga memperkuat pemahaman konsep dan membantu peserta didik materi lebih lama. Misalnya, dalam pembelajaran sains, video eksperimen atau demonstrasi dapat memberikan gambaran nyata tentang suatu proses yang sulit dilakukan secara langsung di kelas. Selain itu, video dapat diakses berulang kali sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Dengan demikian, video tidak hanya menjadi alat bantu pengajaran, tetapi juga sarana pembelajaran mandiri yang efektif. Selain video, simulasi digital juga menjadi media yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Simulasi memungkinkan peserta didik untuk mengalami situasi yang menyerupai kenyataan tanpa harus menghadapi risiko nyata. Dalam mata pelajaran seperti fisika, biologi, ekonomi, atau keperawatan, simulasi membantu peserta didik memahami konsep abstrak melalui pengalaman langsung secara virtual. Misalnya, simulasi laboratorium digital, namun siswa melakukan percobaan ilmiah tanpa harus menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau peralatan mahal.
Melalui simulasi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara mandiri. Hal ini tentu berdampak positif terhadap meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Sementara itu, pendekatan gamifikasi atau penerapan elemen permainan dalam pembelajaran menjadi inovasi yang semakin populer di berbagai jenjang pendidikan. Gamifikasi memanfaatkan fitur seperti poin, level, tantangan, dan penghargaan untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dan bersemangat dalam belajar. Dengan memasukkan unsur permainan, proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan menantang, sehingga mampu mengurangi kejenuhan dan meningkatkan fokus belajar. Contohnya, penggunaan platform seperti Kahoot, Quizzes, atau ClassDojo telah terbukti efektif meningkatkan motivasi karena memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan kompetitif secara sehat. Gamifikasi juga membantu mengembangkan keterampilan kolaboratif, semangat berkompetisi positif, serta keinginan untuk terus memperbaiki diri. Lanjutan tentang model blended learning dan pembelajaran hybrid. Jadi, blended learning itu adalah model belajar yang menggabungkan kelas tatap muka dengan pembelajaran daring. Biasanya, materi-materi dasar disampaikan secara online, sementara waktu tatap muka dipakai untuk diskusi dan kegiatan yang lebih mendalam. Model ini membuat proses belajar lebih fleksibel dan membantu siswa jadi lebih mandiri. Sementara itu, pembelajaran hybrid sedikit berbeda. Dalam model ini, siswa bisa memilih ikut belajar langsung di kelas atau ikut secara online pada waktu yang sama. Ini sangat membantu bagi peserta didik yang punya kendala, jarak atau waktu, tapi tetap ingin mengikuti pelajaran. Secara umum, dua model ini punya tujuan yang sama, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi, tanpa menghilangkan interaksi antara guru dan siswa. Tapi, tentu saja keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kesiapan perangkat, jaringan internet, dan kemampuan digital, baik dari guru maupun siswa.